Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai materi dunia usaha dan manajemen risiko. Pada bab ini beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai konsep risiko dan manajemen risiko, pengertian risiko dari beberapa ahli, kemudian hubungan risiko dan ketidakpastian, macam-macam risiko serta upaya penanggulangannya, langkah-langkah proses pengolahan risiko dan kedudukan manajer risiko, serta kerjasamanya dengan bidang lain. Pada dasarnya, setiap orang atau perusahaan selalu ingin menghindari atau meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Ini karena naluri manusia yang ingin selalu berada di lingkungan yang nyaman, aman, serta menghindari kerugian dengan cara apapun. Tapi hidup itu penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan itu pasti ada sisi tidak pasti yang mencakup risiko. Risiko ini adalah suatu fenomena, baik risiko kecil ataupun risiko besar, itu mustahil untuk kita hindari. Sehingga dapat dikatakan risiko ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam dunia industri, setiap aktivitas ini tidak akan lepas dari risiko. Manajemen perusahaan harus mampu mendeteksi potensi kerugian yang mungkin timbul serta mencari metode untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Nah, setiap pengusaha ini perlu menganalisis kemungkinan kerugian dalam bisnisnya, setelah itu mengevaluasi serta mencari metode untuk menanggulangi risiko. Nah, dengan demikian diharapkan bisnis yang dijalaninya nanti bisa sukses mencapai tujuan dengan mudah. Untuk itu, setiap organisasi membutuhkan manajemen risiko guna menetapkan kelancaran jalannya industri serta meminimalisir terjadinya risiko yang dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Yang pertama yaitu konsep risiko dan manajemen risiko. Risiko ini berkaitan dengan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko yaitu segala kejadian yang mungkin terjadi dan dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Manajemen risiko merupakan pendekatan terstruktur atau metode dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman kerugian yang diiringi dengan serangkaian aktivitas seperti penilaian risiko, pengembangan strategi, pengelolaan risiko, serta mitigasi risiko. Tentunya ini dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah pengertian risiko. Menurut Cassidy, manajemen risiko adalah upaya rasional yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat risiko yang dihadapi. Risiko tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi untuk meminimalkan kemungkinan kerugian. Sedangkan menurut Herman Darmawi, manajemen risiko ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola kerugian atau ketidakpastian yang terkait dengan ancaman. Serangkaian aktivitas manusia yang meliputi penilaian risiko, perumusan strategi, dan pengelolaan sumber daya untuk memitigasi risiko. Adapun tujuan dari manajemen risiko yang pertama yaitu melindungi perusahaan dari kemungkinan risiko besar yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan.
Yang kedua, menyediakan fungsi manajemen risiko yang efektif dalam proses dan fungsi internal perusahaan. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengambil tindakan aktif untuk menekan risiko kerugian dan menjadikan manajemen risiko ini sebagai pendorong keunggulan kompetitif dan juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, manajemen risiko tujuannya yaitu mendidik seluruh karyawan perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi risiko dan berusaha memaksimalkan produktivitasnya. Dan yang kelima, tujuannya yaitu mengembangkan keahlian untuk menyebarkan kesadaran tentang bahayanya risiko dan pentingnya menerapkan manajemen risiko. Berikutnya yaitu hubungan risiko dan ketidakpastian. Di dalam setiap organisasi ini tentu terdapat tujuan dan juga sasaran yang akan dicapai. Nah, dengan adanya berbagai faktor atau fenomena dalam menjalankan berbagai aktivitas, ini organisasi menghadapi berbagai macam ketidakpastian, baik kecil, besar, ataupun sedang, yang semuanya ini dapat menjadi ancaman atau justru jadi peluang. Resiko dan ketidakpastian ini memiliki hubungan yang saling berkaitan, di mana tingkat ketidakpastian yang tinggi, maka tingkat resiko pun juga akan tinggi. Demikian juga sebaliknya ya. Semua badan usaha atau organisasi perusahaan, baik kecil, menengah maupun besar, ini tentunya akan dihadapkan dengan risiko. Nah, perbedaannya hanya dari seberapa tingkatan risiko yang dihadapi dari masing-masing organisasi atau badan usaha tersebut. Ini berbeda-beda setiap organisasi tentunya ya. Selanjutnya yaitu macam-macam risiko dan upaya penanggulangannya. Menurut sifatnya, risiko ini bisa dibedakan menjadi yang pertama, risiko murni atau pure risk. Ini adalah risiko terjadi karena tidak disengaja. Contohnya seperti bencana alam, pencurian, terjadinya kecelakaan, atau kebakaran ya dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, resiko spekulatif, yaitu resiko yang kemungkinan terjadinya ada peluang untung ataupun peluang rugi. Contohnya adalah stok-stok baju yang sudah out of nggak model lagi, nah itu dijual dengan harga yang murah ya atau sale. Nah ini terdapat kemungkinan yaitu bisa untung atau rugi. Untung jika baju stok lama tersebut laku, dan sebaliknya ya, rugi kalau tidak terjual. Atau risiko spekulatif ini lebih banyak biasanya pada saham-saham apabila kita membeli saham ya. Yang ketiga, risiko fundamental. Ini adalah risiko yang ditimbulkan dari satu titik, namun akibatnya bisa berdampak luas dan biasanya kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar. Contohnya gempa bumi ya, yang ini akan mengganggu kegiatan seluruh wilayah yang terkena dampak dari gempa bumi tersebut. Kemudian yang keempat, risiko khusus atau particular risk. Ini adalah risiko yang bersifat lokal atau pribadi. Nah, risiko ini dampaknya tidak luas ya, tidak seperti risiko fundamental tadi. Contohnya yaitu seorang pencuri ataupun penganggurannya.
Jadi karena resiko dari apa yang mereka lakukan ini hanya akan mempengaruhi dan merugikan diri mereka sendiri dan juga objek di mana mereka melakukan pencurian misalnya. Yang kelima yaitu resiko dinamis. Adalah resiko yang muncul akibat suatu keadaan yang terus mengalami perubahan. Contohnya yaitu kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Teknologi yang terus berubah dengan signifikan dalam dunia bisnis, sehingga perusahaan ini harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar perusahaan tadi tetap bisa survive ya, memenangkan pasar. Selanjutnya yaitu resiko yang dialihkan kepada pihak lain. Ada dua jenis resiko ini dapat dibedakan, yaitu resiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dan resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak lain di sini artinya pihak ketiga ya, bisa perusahaan asuransi. Jadi ada resiko yang dapat diasuransikan dan ada resiko yang tidak dapat diasuransikan. Kemudian menurut sumber atau penyebab timbulnya resiko, ini dapat dibedakan menjadi resiko intern. Resiko intern yaitu resiko yang muncul dalam kegiatan usaha dan ini resiko ini masih dapat dikontrol oleh perusahaan. Yang kedua yaitu resiko ekstern. Resiko ekstern ini resiko yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kontrol dari perusahaan. Nah, sehingga ini agak sulit untuk dihindari ya. Paling tidak hanya mengurangi dampak dari terjadinya resiko tersebut. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan resiko atau pengendalian resiko. Yang pertama yaitu melakukan pencegahan dan penanggulangan resiko atau ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian. Yang kedua, membiarkan atau mentolerir terjadinya kerugian, yaitu dengan membiarkan terjadinya kerugian. Kemudian untuk mencegahnya agar tidak mengganggu terjadinya operasi perusahaan, ini perusahaan biasanya mempersiapkan dana khusus untuk menanggulangi apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga, dengan melakukan pengendalian resiko. Dan yang keempat, dengan mengalihkan atau memindahkan resiko kepada pihak lain. Seperti tadi ke pihak asuransi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pengelolaan risiko. Ada beberapa langkah proses dalam pengelolaan risiko. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko. Pihak manajemen perusahaan ini melakukan identifikasi setiap bentuk resiko yang kemungkinan akan dialami oleh perusahaan, termasuk bentuk resiko-resiko yang belum terjadi dan atau yang akan terjadi. Yang kedua, menelusuri apa saja yang mungkin menjadi penyebab dari kerugian tersebut. Jadi menganalisis bentuk-bentuk resikonya. Pihak manajemen perusahaan ini harus berusaha menemukan bentuk resiko yang biasa terjadi di perusahaannya. Nah, hal yang perlu dianalisis ini seperti ciri-ciri resikonya, kemudian faktor-faktor penyebab dari resiko tersebut apa gitu ya. Nah, pada tahap ini pihak manajemen juga harus mengumpulkan data-data yang relevan tentunya ya. Bisa yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
Yang ketiga yaitu menilai dan menaksir seberapa besar kerugian yang akan dialami oleh organisasi atau perusahaan. Jadi di sini yaitu melakukan pengukuran dari resiko. Pihak manajemen perusahaan bisa menentukan ukuran atau skala yang akan digunakan, termasuk juga metode penelitian yang akan digunakan. Data ini tadi bisa berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian pemilihan data ini juga ditentukan berdasarkan metode yang dipilih ya. Nah, pemilihan ukuran ini biasanya ada metode khusus dan ini harus dilakukan secara hati-hati. Karena apabila salah dalam pengukuran, tidak sesuai dengan resiko yang ditangani, maka hasil pengukurannya bisa tidak akurat. Yang keempat yaitu menemukan dan mengumpulkan solusi yang terbaik serta tepat untuk memecahkan resiko. Jadi perusahaan perlu merencanakan alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan resiko. Dan setiap alternatif itu kemudian nanti dianalisis bisa dari berbagai aspek ya. Jadi dibuat uraian yang komprehensif, sistematis, dampak resiko tersebut bisa jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga perlu memperhatikan tujuan dari perusahaan. Jangan sampai tujuan perusahaan terganggu karena terjadi resiko tersebut, sehingga bisa merugikan perusahaan tentunya. Nah, kejelasan informasi ini sangat penting ya untuk membuat keputusan yang tepat. Juga memilih solusi dari berbagai alternatif yang telah disediakan. Sehingga perlu memilih alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif solusi yang ada. Kemudian yang kelima, menerapkan solusi yang sudah diputuskan atau melaksanakan dari solusi yang terbaik yang dipilih. Kemudian dibentuk biasanya suatu tim untuk menjalankan solusi yang sudah diputuskan. Nah, selanjutnya solusi ini dilaksanakan oleh tim manajemen bersama-sama dengan manajer yang berkaitan tentunya. Ini perlu perusahaan melakukan pengawasan yang maksimal untuk menghindari munculnya resiko baru yang tidak diinginkan. Dan yang keenam, menilai kembali solusi yang sudah diputuskan dalam memecahkan resiko tersebut. Jadi ini perlu mengevaluasi kembali solusi yang sudah diputuskan untuk menilai sudah efektif atau belum solusi tersebut. Nah, jadi tujuannya dilakukan evaluasi ini adalah untuk memastikan solusi tersebut dapat memperbaiki jalannya aktivitas perusahaan sesuai dengan yang diharapkan atau belum ya. Kalau sudah sesuai berarti oke, kalau belum berarti perusahaan harus melakukan alternatif solusi lainnya. Selanjutnya adalah kedudukan manajer risiko dan kerjasama dengan bidang lain. Tanggung jawab manajer risiko ini umumnya meliputi tadi mengidentifikasi resiko, mengukur resiko, kemudian merencanakan, mengelola, asuransi juga, berpartisipasi dalam pengendalian kerugian, juga perlu peningkatan keselamatan kerja. Jadi mereka adalah bagian penting dari tim manajemen perusahaan. Manajemen resiko tentu tidak berdiri sendiri dan ini berkaitan satu dengan lainnya dengan fungsi perusahaan karena bagian-bagian ini bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya resiko dan juga dapat membantu jalannya fungsi manajemen resiko yang baik. Nah, berikut adalah kerjasama manajemen resiko dengan bidang-bidang lain ya. Yang pertama di akunting atau hubungan manajer resiko dengan akunting.
melalui pengendalian internal dan audit internal ini dapat menurunkan kemungkinan misalnya korupsi. Jadi korupsi karyawan bisa berkurang dengan adanya manajemen resiko. Kemudian melalui akun aset, Departemen Akuntansi ini dapat mengidentifikasi dan mengukur resiko, misalnya resiko kehilangan aset ya, atau aset yang menurun. Selanjutnya, Departemen Akunting juga dapat mengukur resiko piutang melalui penilaian piutang dan akun lainnya, serta pengalokasian cadangan kerugian pada piutang. Sehingga jangan sampai terjadi piutang yang menumpuk dan berlebih-lebihan, yang mengakibatkan resiko yang cukup besar terhadap pencapaian laba perusahaan. Kemudian, hubungan manajemen resiko dengan fungsi atau bagian keuangan. Di Departemen Keuangan ini biasanya mengeluarkan banyak keputusan tentunya yang bisa mempengaruhi manajemen resiko. Misalnya pertama, manajemen resiko ini umumnya berada di bawah kendali dari bagian keuangan. Kemudian Departemen Keuangan ini menganalisis dampak penurunan laba dan penurunan arus kas. Karena laba yang turun ini tentunya dapat menghambat tujuan dari perusahaan, dan kegiatan tersebut juga termasuk dalam manajemen resiko ya. Kemudian dalam menentukan apakah perusahaan akan misalnya membeli peralatan baru, gedung baru. Nah, Departemen Keuangan ini juga harus, atau bagian keuangan ini juga harus mempertimbangkan resiko yang kemungkinan akan muncul dengan beli peralatan baru ataupun dengan membangun gedung yang baru. Kemudian hubungan antara manajemen resiko dengan bagian atau fungsi marketing atau pemasaran ya. Aktivitas pemasaran ini berpotensi sekali ya menimbulkan resiko, terutama resiko utang ya atau kewajiban. Contohnya ada gugatan dari pihak luar untuk perusahaan karena menggunakan kemasan yang tidak layak untuk kemasan, tidak aman gitu ya. Dalam proses pendistribusian produk kepada nasabah misalnya, manajemen resiko juga harus terlebih dahulu perlu menganalisis resiko dari berbagai aspek. Nah, inilah sebabnya mengapa bagian pemasaran ini wajib waspada terhadap resiko yang mungkin muncul dalam kegiatan marketing, dan harus memberitahukan ya pada bagian manajemen resiko secepat mungkin atau segera mungkin agar resikonya tidak semakin besar dan juga bisa segera ditangani. Kemudian hubungannya dengan bagian produksi. Di kegiatan produksi ini juga banyak menimbulkan resiko. Misalnya saat perencanaan produk ataupun juga menyediakan layanan. Bisa juga misalnya karyawan beresiko gitu ya karena mengalami kecelakaan. Nah, selain itu juga tadi produk ataupun layanan ini bisa jadi mengalami kerusakan gitu ya, sehingga pada saat diterima konsumen barangnya rusak dan konsumen bisa saja komplain terhadap produk tersebut. Nah, ini merupakan resiko ya. Apabila konsumen merasa tidak puas, mereka bisa mengajukan tuntutan. Kemudian selanjutnya yaitu hubungannya dengan engineering dan juga maintenance. Jadi departemen ini biasanya bertugas dalam urusan bisa desain lokasi, pemeliharaan, dan juga pelaksanaan tanggung jawab maintenance dari bangunan pabrik ataupun peralatan, dan unsur penting ya untuk mencegah dan juga mengurangi frekuensi dan juga tingkat kerugiannya. Kemudian hubungannya dengan bagian personalia. Nah, ini tentunya personalia atau bagian kepegawaian ini juga memiliki tanggung jawab ya terhadap karyawannya, dan ini sangat beresiko apabila tidak ditangani dengan baik.
seperti desain, pemasangan, pengelolaan rencana misalnya tunjangan karyawan. Nah, apabila ini tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan resiko yang cukup besar. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen resiko bagi perusahaan, keluarga, dan juga bagi masyarakat. Manfaat manajemen resiko bagi perusahaan ya. Adanya program penanggulangan resiko yang baik bagi suatu perusahaan ini akan memberikan beberapa sumbangan yang tentunya sangat bermanfaat bagi perusahaan. Antara lain yang pertama yaitu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, memberikan keamanan pekerjaan. Yang ketiga, bisa menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari ancaman untuk keselamatan karyawan, yang aman, nyaman gitu ya. Dan yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas operasional usaha serta dapat mengurus tanggung jawab hukum. Dan yang kelima, melindungi perusahaan maupun lingkungan sekitarnya dari resiko kejadian yang dapat merugikan. Manfaat bagi keluarga, jadi pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengolah resiko yang dihadapinya ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi keluarga. Yang pertama misalnya dapat melindungi diri dari kerugian. Jadi ia atau kita ini akan mampu melindungi keluarga dari kerugian-kerugian yang sifatnya parah ya, sebagaimana akibat terjadinya peristiwa yang merugikan. Misalnya ketika ada anggota keluarga yang kepala keluarga meninggal misalnya, maka otomatis ini akan menjadi resiko bagi anggota keluarga lainnya untuk meneruskan kehidupannya ya. Kemudian yang kedua, mengurangi pengeluaran asuransi. Ya, dengan kita mengolah resiko yang baik, ini dapat mengurangi anggaran perlindungan terhadap resiko atau yang dibayarkan melalui asuransi ya. Karena dengan asuransi kan berarti harus membayar premi. Nah, sehingga ini akan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi keluarga yaitu lebih fokus pada karir atau pekerjaan. Kemudian yang keempat, meringankan tekanan mental dan juga fisik ya. Ini dapat manajemen risiko ini akan meringankan keluarga dari tekanan mental dan fisik akibat adanya ketidakpastian atau risiko, sehingga mereka dapat memperoleh kepuasan misalnya untuk membantu orang lain dalam upaya menanggulangan risiko, sehingga ya ini juga akan lebih dihargai ya oleh anggota masyarakat pada umumnya. Dan juga tentunya manfaat berikutnya yaitu memberikan rasa puas ya. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan seluruh resiko, dapat mengolah resiko dengan baik, ini akan menimbulkan rasa puas dalam diri kita ya. Kemudian manfaat bagi masyarakat. Di masyarakat, terutama masyarakat di sekitar perusahaan, yang dimana di situ ada perusahaan, ini biasanya akan ikut menikmati masyarakat di sekitarnya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung hasil-hasil dari penanggulangan resiko yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya itu penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruh. Nah, ini akan menghindarkan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut terhadap misalnya huru-hara akibat adanya pemogokan dari tenaga kerjanya. Kemudian juga adanya ketenangan bagi masyarakat ya. Misalnya pengelolaan limbah dalam suatu perusahaan ini harus dilakukan dengan baik ya.
agar pengelolaan limbah ini tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Nah, ini tentunya dapat menimbulkan tanggung jawab hukumnya. Sehingga kalau perusahaan bisa menghindari resiko pencemaran lingkungan, ini tentunya akan menimbulkan ketentraman bagi masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Samping itu, masyarakat ini terdiri dari keluarga dan perusahaan. Jadi kalau semua perusahaan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, maka semua keluarga juga dalam keadaan yang sejahtera. Maka masyarakat secara keseluruhan juga akan mendapatkan kesejahteraan. Baik, berikut adalah contoh kasus manajemen resiko ya, pernah terjadi. Kasus ini sempat menjadi perbincangan viral, yaitu gugatan penumpang terhadap PT Garuda Indonesia. Jumlah gugatan yang diajukan ini tidak sedikit ya. Ini Kusmarian Jatikusumo itu menggugat PT Garuda sebesar 11,25 miliar rupiah. Jika penggugat memenangkan kasus ini, tentunya akan membuat beban keuangan Garuda Indonesia semakin berat. Apalagi baru-baru ini Garuda Indonesia tidak menghasilkan laba yang cukup ya. Menurut keterangan dari kuasa hukum penggugat, pramugari Garuda ini telah dianggap lalai karena saling berbicara saat memberikan makanan sehingga menumpahkan air panas. Ringkasnya, kejadian ini jelas disebabkan oleh kesalahan manusia. Jika tidak diperbolehkan mengobrol sambil bekerja, maka kejadian ini juga akibat dari kegagalan prosedur kerja ya. Jadi di sini ada resikonya ya. Resiko ketika tidak memberikan pelayanan yang baik ya terhadap konsumen, sehingga konsumen merasa kecewa dan mengajukan gugatan ganti rugi. Selama perusahaan masih beraktivitas di bidang produk maupun jasa, maka perusahaan ini akan selalu memiliki kemungkinan terjadinya resiko. Lebih buruknya lagi jika satu resiko ini berujung muncul resiko yang lain. Inilah pentingnya manajemen resiko yang efektif. Penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi sehingga dapat dilakukan perencanaan untuk menghadapi resiko. Manajemen resiko dikatakan efektif jika berhasil mengidentifikasi resiko secara dini dan aktif berpartisipasi dalam pengendalian resiko. Nah, hal ini membutuhkan pemahaman yang kuat dari semua yang berkepentingan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan terbuka untuk pengungkapan manajemen resiko. Baik, demikian materi mengenai dunia usaha dan manajemen resiko. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.